Ketika Anda memulai sebuah bisnis, Anda mesti tahu apa sih kualifikasi seorang pebisnis yang berhasil. Nah, salah satu kualifikasi yang mereka punya adalah mereka mempunyai self motivation, yaitu motivasi dari dalam diri. Mereka berhasil bukan karena dimotivasi orang lain. Mereka berhasil bukan karena didorong oleh orang lain. Nah, tetapi kalau kita mau jujur, mana ada orang begitu lahir termotivasi? Dari kita lahir aja kita udah nangis kan? Artinya kita udah lahir dengan takut apa yang akan terjadi dengan kita. Nah, kenapa ada orang yang punya self motivation dan ada orang yang tidak punya self motivation? Mereka perlu didorong supaya mereka bertindak. Jangan kecil hati. Umur 18 tahun, saya adalah seorang perempuan yang tidak punya motivasi dari dalam diri. Saya cenderung melihat kehidupan ini dari sisi sulitnya, sehingga saya menjadi frustasi. Walaupun saya seorang pemimpi di masa kecil, tapi umur 18 tahun dengan kehidupan yang begitu berat, saya mulai kehilangan rasa percaya diri bahwa saya bisa berhasil membuat mimpi-mimpi saya menjadi kenyataan. Dan akhirnya, saya melihat sisi kesulitan yang harus saya hadapi dan saya menjadi ciut secara mental. Sampai suatu ketika, saya menyadari bahwa sayalah yang harus berubah. Sayalah yang harus mulai membangun di dalam diri saya kekuatan mental, kekuatan mindset. Caranya bagaimana? Saya mempraktekkan bekerjalah untuk belajar. Nasihat sederhana yang diberikan suami saya kepada saya di usia 35. Beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu mau berhasil dalam hidup ini, bekerjalah untuk belajar. Saya praktekkan ini selama 16 tahun di dunia penjualan, leadership, dan insurance. Hasilnya, sekarang sudah 1,5 dekade lebih, saya menemukan saya mempunyai self motivation karena cara berpikir ini. Nah, seorang pebisnis yang memulai bisnis karena mau belajar akan menjadi seorang yang sangat humble untuk belajar dari orang lain. Apa yang saya lakukan dulu adalah saya mencari siapa sih the best di industri yang saya waktu itu kerjakan bisnisnya. Di mana ada seorang murid, maka gurunya akan hadir. Waktu itu saya kesulitan mencari orang yang bisa mengajarkan kepada saya bagaimana cara membangun bisnis agency di insurance. Tetapi karena ada kemauan, maka ada jalan. Saya bertemu dengan sebuah asosiasi yang bernama $1 Million Roundtable, dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar dari mereka selama 1 dekade lebih. Dan ini yang membuat saya akhirnya termotivasi. Nomor 1, untuk kita bisa punya self motivation, kita mesti ada keinginan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam hidup ini. Dan keinginan itu kita yang menetapkannya, kita yang membuat keputusannya. Kita yang akan mengatakan, saya mau membangun bisnis, saya mau menjadi seorang entrepreneur, dan 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, ini akan saya capai. Setelah itu, yang kedua, Anda perlu memutuskan Anda mau seperti siapa. Anda akan melihat dalam bayangan, Anda akan membayangkannya. Itu yang disebut Anda memimpikannya. Bukan berarti mimpi di malam hari, tapi Anda bisa melihatnya. Walt Disney berkata, you can achieve whatever you can imagine. Nah, Anda mulai membayangkan saya akan seperti dia. Untuk memberi contoh kecil, saya melihat role model di dunia insurance waktu itu adalah Guy Becker, seorang pebisnis dari Amerika yang cukup berhasil dan sudah menjalankan bisnisnya lebih dari 30 tahun. Saya juga melihat Bruce Etherington yang sudah menjalankan bisnisnya lebih dari 30 tahun. Lalu saya berkata, saya mau seperti mereka. Saya menjadi orang yang berhasil seperti mereka di industri, dikenal oleh industri dan membangun sebuah sejarah. Bukan hanya mencari uang, tapi saya mau menjadi manusia yang berbeda dengan melakukan bisnis. Mereka menjadi role model yang jauh sekali yang tidak bisa saya temui setiap hari. Tetapi saya bisa membaca buku mereka, saya bisa melihat YouTube mereka, dan saya investasi untuk bertemu dengan mentor saya dengan terbang ke luar negeri. Hampir 10 tahun lebih saya bolak-balik ke Amerika untuk belajar dari mereka. Dan ini membuat saya mempunyai self motivasi yang semakin hari semakin besar. Lama-lama saya menemukan, kok saya punya motivasi yang sangat tinggi. Dan ternyata self
self motivation itu juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Tentu ada dua faktor yang menentukan apakah dia akan menjadi pebisnis yang berhasil, yaitu DNA di dalam diri dia dan juga lingkungan di mana dia berada. Itu sebabnya orang yang mau bekerja untuk belajar, dia nggak akan cepat menyangkal, menjawab, membuat asumsi, membuat kesimpulan ketika orang-orang yang lebih sukses di dalam bisnisnya memberikan dia masukan. Dia akan terima dulu, dia akan lakukan, dia coba sampai dia berhasil. Inilah mindset seorang pembelajar yang bisa membuat Anda dan saya menjadi pebisnis yang punya self-motivation. Kita tidak menunggu lagi orang yang akan memotivasi kita, karena kita sudah punya drive-nya, kita sudah punya mimpinya, kita sudah tahu kita akan jadi seperti apa. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membangun self-motivation ini di dalam diri Anda. Kita tidak lahir dengan self-motivation. Walaupun Anda saat ini merasa, aduh motivasi saya rendah sekali, that's okay, saya juga dulu seperti itu. Anda bisa membangunnya. 1 tahun semakin kuat, 2 tahun semakin kuat, 3 tahun semakin kuat. Temukan role model Anda. Anda ingin jadi pebisnis yang seperti siapa? Dan bergaul dengan mereka, dukung mereka, bayar investasinya untuk bisa terkoneksi dengan mereka. Dan investasi terbesar yang seorang pebisnis bisa buat adalah investasi ke dalam dirinya sendiri. Sehingga pada waktu mereka sukses, mereka bukan cuma punya uang atau piala atau achievement, tapi mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih banyak membawa manfaat bagi lingkungan dan pekerjaannya. Semoga sharing saya ini bisa menjadi satu pemicu dalam diri teman-teman yang mau memulai bisnis. Ayo kita jadi pebisnis yang punya self-motivation. Kita nggak nunggu dimotivasi, kita bisa memotivasi lingkungan kita. Semangat teman-teman, sehat-sehat. Saya Esra Manurung, senang sekali bisa berbagi dengan Anda.